Assalamualaikum teman-teman. Nah, insya Allah pada video kali ini kita akan melakukan social gathering Legian Asoka dan kakak izin ya lewat video agar teman-teman juga bisa nonton. Nah, kakak disclaimer dulu di awal. Jadi pada social gathering pada bulan ini nanti teman-teman harus menonton video ini, meresumnya karena nanti akan menjadikan tugas juga sebagai resum pada Soga Legian. Itu juga akan ada penugasan di akhir gitu ya. Jadi tetap nonton video ini. Pada Soga Legian bulan ini bertemakan mengenai tips and trick menghadapi dunia perkuliahan teman-teman. Nah, teman-teman kan sekarang menjadi mahasiswa ya, dan biasanya seorang mahasiswa itu dianalogikan sebagai seorang yang sedang belajar gitu pada kolam renang. Nah, biasanya nih orang-orang yang sedang belajar di kolam renang, dia kan kedalaman airnya itu kan terukur gitu, kita tahu kedalaman itu seperti apa, dan kemudian juga terkait gelombang kita juga tahu gitu ya. Kita juga bisa ngukur itu sendiri tentang gelombangnya, dan kita juga bisa tahu terkait suhunya itu kira-kira berapa. Itu sebagai seorang mahasiswa yang dianalogikan sebagai yang belajar berenang. Nah, kemudian ketika kita sudah wisuda gitu ya, toga kita sudah yang artinya sudah dipindah gitu ya, kemudian alma mater juga dilepas, yang artinya ikan yang lebih besar itu jauh lebih banyak gitu ya di lautan, dan suhu dan gelombang pun itu akan dipengaruhi gitu ya oleh alam. Berbeda ketika kita berenang di dalam kolam renang. Berbeda dengan kita sudah lulus, kita sudah tidak memakai identitas institusi, kita sudah mendapatkan gelar S.Hud kita atau SSI kita atau dengan titel-titel teman-teman, yang artinya adalah ketika kita menjadi seorang mahasiswa, kita harus memaksimalkan hal-hal yang bisa kita maksimalkan gitu ya. Misalnya kita dalam belajar gitu ya, kita harus bisa kita punya target misalnya IPK-nya menjadi 3, 3,5, 3,6, bahkan 4 sekalipun. Itu adalah target menjadi mahasiswa, yang artinya kita bersungguh-sungguh dalam belajar. Karena teman-teman, ketika kita di dalam masa perkuliahan gitu ya, masa belajar, kita melakukan kesalahan itu hal yang wajar. Kita melakukan percobaan penelitian itu adalah hal yang wajar karena kita sebagai peneliti atau sebagai mahasiswa. Nah, ketika kita sudah menjadi pasca sarjana, kita sudah mendapatkan titel, maka kesalahan itu seharusnya sudah kita habiskan jatah habisnya itu di mahasiswa. Jadi kesalahan-kesalahan itu ketika kita menjadi pasca sarjana itu bisa diminimalisir gitu ya, karena kita sudah habiskan jatah salahnya itu sebagai mahasiswa di mahasiswa itu sendiri. Nah, ketika kita menjadi pasca sarjana, banyak hal-hal di luar kendali kita. Banyak hal-hal yang gak bisa kita kendalikan, termasuk dari lingkungan sekalipun. Nanti kita bisa ada permasalahan dengan intrapersonal, misalnya dalam suatu pekerjaan, atau misalnya dengan orang-orang di sekitar gitu ya, atau dengan hal-hal yang kaitannya adalah itu sudah menjurus ke masa golden age kita, masa-masa produktif kita. Jadi memang itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita pungkiri dan harus kita persiapkan sejak dini. Nah, oleh sebab itu teman-teman, kita harus tahu bahwasanya ada beberapa tips and trick dalam dunia perkuliahan. Di sini ada beberapa tips. Yang pertama adalah berubah dari hal kecil. Jadi sebenarnya seperti dalam buku Atomic Habits gitu ya, setidaknya kita itu berubah 1% lebih baik setiap harinya. Nah, oleh sebab itu, kita bisa dimulai dari bangun pagi kita. Apakah bangun pagi kita sudah tepat jam 6, jam 5, jam 4 sekalipun, atau teman-teman masih bangun jam 10 atau jam 12, karena itu akan berpengaruh terhadap produktivitas kesehariannya teman-teman. Maka oleh sebab itu, kita harus berubah dari hal-hal kecil seperti bangun pagi. Kemudian, kita juga harus tahu seperti apa sih cara belajar kita. Apakah kita audiovisual, ataukah kita kinestetik, atau seperti apa, teman-teman juga harus tahu gitu ya tentang metode belajarnya teman-teman. Karena itu akan berpengaruh terhadap belajar teman-teman, akademiknya teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu dari hal-hal kecil seperti itu. Nah, kemudian juga untuk manajemen waktu itu juga penting banget teman-teman. Kadang kan kita suka nunda-nunda ya sebagai mahasiswa, tapi sebenarnya itu sangat buruk gitu ya terhadap produktivitas kita. Seperti tugas ini
tugas yang banyak itu padat di satu hari sedangkan hari lainnya itu lowong gitu, itu kan hal yang buruk gitu ya. Oleh sebab itu kita juga harus manajemen waktu dengan baik, misalnya dengan 4 kuadran gitu ya. Jadi kita tuh bisa memetakan mana yang penting, mana yang mendesak dan lain sebagainya, itu kita bisa memetakan dan kita bisa melakukan hal-hal itu sesuai dengan porsinya kita hari-hari kita. Jadi kita juga tidurnya nggak larut, kita juga bangunnya tepat waktu, dan itu juga membuat produktivitas harian kita juga baik gitu ya. Nah, kemudian tadi poin yang pertama itu mengenai berubah dari hal kecil. Yang kedua adalah persisten dan konsisten setiap prosesnya. Karena sebenarnya ketika kita itu melakukan sebuah konsisten gitu terhadap suatu hal, itu adalah hal yang baik gitu untuk kita. Karena sebenarnya itu lebih baik daripada kita itu melakukan satu hal gitu ya. Daripada kita melakukan satu hal tapi banyak itu hanya di satu waktu. Jadi lebih baik kita konsisten sedikit, maka nanti akan menjadi habit. Jadi menjadi habit itu bukan sebagai hal yang mengagetkan lagi buat kita, tapi kita tuh tahu, oh ternyata keseharianku seperti ini yang aku sudah biasa melakukannya. Jadi kalau misalnya aku nggak misalnya aku tidak membuat to-do list hari ini, itu adalah hal yang biasanya kan aku membuat to-do list hari ini tapi kenapa hari ini aku tidak gitu. Jadi memang hal-hal kecil kayak gitu konsisten setiap harinya, daily habit itu sangat penting gitu ya. Itu menunjang produktivitas dari teman-teman itu sendiri. Lalu yang ketiga selain konsisten adalah berani mengeksplorasi gitu ya dan beradaptasi dengan perubahan. Sebagai mahasiswa, dengan Pak Arif itu sering banget berkata kita tuh harus menjadi mahasiswa yang agile, yang artinya kita juga harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Oh ternyata di lingkungan seperti ini gitu. Jadi kita tuh jangan mengutuk diri kita ke dalam di suatu ruangan, tapi kita juga harus mengeksplor. Di IPB itu banyak sekali UKM, banyak sekali ormawa, banyak sekali komunitas, banyak sekali program-program IPB yang itu adalah menunjang kreativitas kita, menunjang sosiopreneur kita, menunjang leadership kita. Jadi itu adalah hal-hal yang memang seharusnya bisa kita ekspor, dan itu menjadi bekal kita ketika kita di pasca kampus. Dan agak sepil sedikit, kakak adalah dulu award dari asrama kepemimpinan, di mana itu adalah bidang mengenai leadership. Jadi ya teman-teman harus bisa memetakan kira-kira teman-teman tuh mau di ranah mana, apakah sosiopreneur atau leadership atau yang teman-teman suka gitu. Jadi ya teman-teman harus memetakan itu dan teman-teman tidak boleh mengutuki diri sendiri dalam zona nyaman itu. Kemudian yang keempat adalah setiap orang itu berbeda-beda dan unik teman-teman. Jadi sebenarnya kita itu sebenarnya punya sisi kerennya masing-masing. Kok orang lain bisa ya menghafal sebanyak itu, misalnya nama-nama daun, nama-nama istilah, kenapa aku tidak bisa? Padahal kita itu melihat rumput tetangga itu lebih hijau ya teman-teman. Padahal kita tuh juga tahu kapasitas kita. Oh ternyata misalnya misalnya aku jago dalam matematika, aku jago berhitung, tapi aku kurang dalam menghafal. Misalnya seperti itu. Atau misalnya dia yang jago menghafal ternyata kurang dalam perhitungan. Itu merupakan plus minus gitu. Artinya kita itu adalah mempunyai bidangnya masing-masing gitu. Jadi fokuskan apa yang teman-teman sukai dan fokuskan apa yang teman-teman ada di bidangnya tersebut. Jadi jangan memaksakan teman-teman ada di ranah mana, tapi ya coba menyukai, coba mempelajari dan coba mendalami tentang bidang itu agar teman-teman nanti bisa mendapatkan hasilnya gitu ya ketika teman-teman sudah coba untuk fokus di bidang itu. Insya Allah teman-teman nanti juga bisa diaktif di bidang prestasi atau misalnya mapres sekalipun gitu ya. Jadi memang itu banyak sekali bidangnya di IPB teman-teman. Nah kemudian selain kita itu juga nggak boleh keluar dari zona kita kemudian ketika kita tahu ternyata kita sukanya di bagian ini, kemudian adalah kita tuh harus membangun relasi yang harmonis, yang artinya gitu ya di IPB itu ada yang namanya circle, artinya circle kebaikan lah teman-teman, yang artinya teman-teman tuh seenggaknya punya pertemanan yang memang ngedukung teman-teman gitu. Jadi ya jangan sendirian, karena kita adalah makhluk sosial, kita satu dengan yang lain itu kita bersaudara, dan kita tuh sering untuk berkecimpung untuk interaksi satu sama lain. Jadi memang membangun interaksi sosial itu ya sangat penting, membangun relasi itu sangat penting. Ketika teman-teman mengikuti suatu organisasi, teman-teman juga yang artinya adalah teman-teman membangun relasi, yang artinya ketika kita menjadi kupu-kupu kuliah pulang hanya teman-teman ST atau SS aja yang kita tahu. Tapi ketika kita mengikuti suatu organisasi, komunitas ataupun kegiatan sekalipun, kita tahu tentang relasi. Oh ternyata kakak ini adalah misalnya sekre di UKM ini. Oh ternyata kakak ini adalah misalnya ketua BEM atau segala apapun gitu ya. Jadi itu adalah membuka relasi kita dengan lingkungan pertemanan. Jadi itu yang membuat kita ternyata di IPB banyak ya orang-orang keren, dan itu bisa memotivasi teman-teman. Jadi
Sebenarnya relasi itu sangat penting untuk menunjang teman-teman dalam perkuliahan sekalipun, bahkan ke pasca kampus sekalipun, karena itu nanti yang membantu, salah satunya adalah itu membantu menyebarkan informasi ke teman-teman tentang terkait pekerjaan ataupun memang hal-hal yang sifatnya adalah yang kita butuhkan pada saat pasca kampus nanti ataupun dalam dunia perkuliahan gitu ya. Jadi ya menebarkan sayap, kita meraih relasi sebanyak-banyaknya di dunia kampus, dan teman-teman selamat berkecimpung di dunia kampus. Jadi ya teman-teman harus memanfaatkan itu selagi kita mempunyai titel menjadi mahasiswa. Nah, kemudian ketika kita sudah masuk ke tingkat 2, itu kan kita istilahnya SKS-nya gitu ya, KRS-nya itu kan tidak dipaketkan oleh DPKU, tapi kita tuh ngewar istilahnya. Jadi kita tuh rebutan sama teman-teman kelas kita. Nah, di tingkat 2 itu nanti teman-teman tuh akan mengenal yang namanya itu enrichment course atau supporting course gitu ya. Jadi teman-teman juga harus tahu gitu ya tentang enrichment course atau supporting course. Jadi kalau misalnya biasanya supporting course itu mata kuliah yang bisa kita ambil di luar departemennya kita. Tapi kalau enrichment course itu adalah mata kuliah yang bisa kita convert ya. Convert itu misalnya kayak 7 Habits, atau misalnya adalah organisasi, atau misalnya kita mengikuti kegiatan-kegiatan seminar atau summer course sekalipun, atau misalnya teman-teman gitu exchange ke luar negeri sekalipun, itu memang bisa di-convert. Jadi memang sebenarnya di IPB itu sudah memfasilitasi mengenai enrichment course ataupun tentang supporting course. Jadi teman-teman bisa mengeksplor gitu ya terkait info-info tersebut gitu. Jadi memang ya itu ya terkait IPB itu sendiri. Jadi teman-teman mungkin ya jadi itu ya mengenai tips and trick dalam dunia perkuliahan. Dan teman-teman insya Allah kita bisa bertemu secara offline, kita bisa bercerita lebih banyak lagi. Tapi untuk lagian ya, social gathering lagian pada bulan ini kakak sampaikan secara offline. Nanti untuk tugas-tugas saya kakak lampirkan pada akhir video ini. Jadi jangan lupa dikerjakan karena deadline-nya adalah H+2 dari hari ini. Jadi teman-teman terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.